Ustaz, kalau cerita atau curhat tentang mertua ke ibu kandung boleh apa tidak? Sama saja. Ya. Kalau sifatnya itu adalah aib dan cacat, ini bagian dari al-ghibah. Ya. Maka apa? Kita sebagai seorang muslimah yang pantas tempat kita berkeluh pertama Allah. Kemudian yang kedua apa? Boleh ke orang-orang berilmu supaya ada solusi. Tapi sekarang diceritakan kepada orang tua ini akan dominan apa? Perasaan. Iba, ini anak mau diapakan? Maka apa? Yang adil di sini adalah datang kepada orang-orang berilmu. Sebagaimana yang terjadi para sahabat. Coba lihat, ada seorang wanita sampai diturunkan dengan sebabnya satu ayat, satu surat. Allah berfirman, "Qad sami'a Allahu qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma." Qad sami'a Allahu qala allati tujadiluka fi zawjiha. Allah telah mendengar seorang wanita yang melaporkan suaminya kepada. Kenapa sih sang istri ini nggak ngelapor ke orang tuanya saja? Nggak ngelapor ke orang tua, tetapi ngelapor ke yang berilmu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah turunkan jawabannya dengan satu surat penuh kepada hadirin. Hadza huwa Allah Ta'ala ala wa ala. Apakah sama dengan ghibah berbicara atau membicarakan keburukan orang lain di sosmed? Sama, tidak ada bedanya para jemaah. Ini cuma nambah sarana saja, berarti nambah dosa sekalian. Hadza wallahu ta'ala ala wa ala. Ya, tetapi ingat para hadirin, sudah kita sebutkan ada bentuknya tahdzir, peringatan dari kebatilan dan kesesatan, ini babnya beda. Tetapi ingat, ketika orang mentahdzir, dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ikhlasun niyah. Niatnya untuk menasihati dia. Ya, supaya orang lain tidak ikut-ikutan. Dan karena masalahnya keburukannya mengenai orang banyak, bukan keburukannya pada pribadi. Ini perlu diperhatikan juga. Ini yang pertama, ikhlasun niyah. Yang kedua, berdasarkan ilmu. Ya, berdasarkan apa? Ilmu. Dan kerusakan yang dibuat oleh orang yang kita sebut dalam media ini apa? Kerusakan terhadap umat, kerusakan terhadap agama. Kalau urusan pribadinya dia berjudi sendiri dan semisalnya, nggak boleh disebut di dalam sosial media apa semua. Nggak boleh. Ya, justru ini mudarat akan lebih besar. Hadza wallahu ta'ala ala wa. Lebih utama mana Ustaz? Menjaga hati atau menjaga lidah? Kita katakan ini semuanya saling keterkaitan. Orang bisa menjaga hati, dia akan bisa menjaga lidah. Kalau nggak bisa jaga hati, nggak bisa jaga lidah. Karena apa? Ala inna fil jasadi mudghah. Di jasad kita ini ada segumpal daging. Idza saluhat, kalau baik seluruh anggota tubuh. Kalau dia jelek, maka jelek pula seluruh anggota tubuh. Ala wahyal qalb, ini jantung hati ini berjamaah. Ini asalnya lidah itu juga tidak beres. Hadza wallahu ta'ala ala wa alam. Ustaz, bolehkah saling meledek hanya untuk bercanda atau melucu sebagaimana orang-orang yang dan bagaimana dengan orang yang mendengarkannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailul lilladzi yuhaddits fayakdzib." Celaka bagi orang yang berbicara dan bohong. Liyudhika bihil qaum, hanya untuk membuat orang lain tertawa. Wailul lahu, celaka dia. Ya, tapi sekarang ini kita ngeledekin dia, tidak ada masalah, bukan bohong. Tapi kalau ngeledekin ini benar-benar ngeledek, tertawa, tidak ada masalah. Tapi tidak boleh juga kebanyakan, karena banyak tertawa mematikan hati. Ini bohong ngeledekin orang. Atau seperti apa sekarang para hadirin? Melawak. Bawa cerita-cerita bohong atau berkata bohong, yang penting orang
senang. Allah musta'an. Allah taala ala wa. Bagaimana harus bersikap untuk menghadapi suami yang berbicara dengan intonasi yang tinggi, marah, padahal bukan istri yang melakukan kesalahan. Saya kasih tahu rahasia para jamaah. Ini rahasia rumah tangga. Yaitu apa? Dibawakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, dibawakan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Sifatus Safwah. Dalam terjemahnya Al-Imam Ahmad, biografinya Imam Ahmad. Ini perlu diamalkan nih para hadirin. Yaitu apa? Sahibtu Abdullah 40 sanah wa ma ikhtalaftu ma'aha wala fi kalimah, kata Imam Ahmad. Aku hidup dengan Abdullah, istriku 40 tahun. Tidak pernah kami bersilang pendapat meskipun hanya dengan satu kata. Apa rahasianya? In takallamat sakattu. Kalau dia ngomong, aku diam. Wa in takallamtu sakat. Kalau aku berbicara, dia diam. Bisa diterapin ini? Kalau bisa diterapin, sukses. Ini kunci rahasia rumah tangga para jemaah. Jadi kalau istri lagi marah, diam sudah. Nah, kalau kita ternyata benar atau memang kita salah, nanti dia akan carikan kita alasan untuk membenarkan kesalahan kita kalau kita diam. Ini rahasia rumah tangga, ini jarang yang tahu nih para jemaah. Karena apa? Biasanya apa? Istrinya ngomong, oh dia lebih keras lagi. Kalau mau rumah tangga adem ayam, itu kunci sukses sudah itu. Dia ngomong, kita diam. Lihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Marah istrinya, Fatimah. Ali apa? Keluar, pulang, tidur di masjid. Ada contoh para jamaah dari para salaf kita. Itu kalau mau sukses. Ya. Kita ngomong, istri harus tahu, dia diam. Aman. Istri ngomong, dia ribut, kita harus diam. Bila perlu apa, keluar. Insya Allah sukses rumah tangga. Ini sikapnya kalau mau selamat. Allah Ta'ala ala wa ala. Bagaimana bila kita berteman dengan orang-orang menentang apa yang disyariatkan? Ya, seperti contoh mengingatkan tidak bolehnya kita mengucapkan Natal, amalan kita diserang, dikatakan dituduh pemahaman dalam menuntut agama, menuntut ilmu agama berlebihan dan sebagainya. Kita katakan ini babul akidah, enggak ada urusan kita para jemaah. Ya, jadi kita ini harus bisa bedakan ini urusan yang merusak agama dengan ini urusan yang tidak merusak agama. Maka perhatikan, orang beriman apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, la tusahib illa mu'mina. Jangan berkawan kecuali dengan orang yang beriman. Nah, susahnya kalau dengan tidak orang beriman ini sudah kita ngomong baik, dia yang bilang salah. Kita ngomong salah, dia bilang baik. Akhirnya apa? Di dunia saja tidak ketemu, apalagi mau ketemu di akhirat. Hadza wallahu ta'ala ala wa ala. Apakah adik ipar termasuk mahram bagi seorang suami selama dia menikah dengan kakaknya? Ini namanya mahram muaqqat. Mahram sementara, maka ini bukan mahram. Yang termasuk mahram selama-lamanya adalah, yang termasuk mahram abadi adalah yaitu mahram yang selama-lamanya. Maka ipar, Nabi katakan alhamul maut, ipar itu kematian. Ini bahayanya yang namanya ipar. Orang tidak akan curiga. Maka ipar bukan termasuk mahram. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik. Bagaimana hukumnya promosi bisnis dalam halaman masjid? Kalau masih halaman masih ada para jamaah karena dia bukan masjid. Tapi kalau dalam masjid enggak boleh mutlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, faqul la arbahallahu tijaratak. Idza ra'aita rajulan yabi aw yabta'u fil masjid faqul la arbahallahu tijaratan. Kalau engkau lihat ada orang yang berjual beli di masjid, katakan semoga Allah tidak memberkahi perniagaannya. Enggak boleh para jamaah. Ya. Pertanyaannya sekarang bagaimana kalau kalender ini? Ya. Kita katakan bahwasanya bisnis bukan untuk masjid,
Misalkan begini loh, silahkan ganti ongkos cetaknya untuk kepentingan masjid, untuk kepentingan dakwah ini. Kalau ini tidak ada masalah para jemaah. Kenapa? Ini hanya mengganti ongkos cetak saja. Ya, yang mau mendapatkan mushaf silahkan ambil di bawah. Ya, ganti ongkos cetaknya. Tidak ada masalah. Karena jual beli mushaf nggak boleh para jemaah. Jadi kita akan mengganti hanya ongkos percetakannya, bayar kertasnya saja. Tapi sekarang kalau ini bisnisnya pribadi, ada jelas. La arbahallahu tijaratan. Semoga Allah Azza wa Jalla tidak memberikan keberuntungan pada perniagaan. Hadza wallahu taala ala wa ala.